Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan bahwa kita bisa bertemu kembali di channel kita bersama, yaitu Bang Pinjol, sebuah channel yang membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan serta problematika seputar pinjaman online. Bapak Ibu sekalian, di kala PPKM ini, di kala kemudian COVID yang semakin meningkat ini, banyak sekali kemudian inbox, chattingan, dan juga email masuk ke dalam beranda saya, tapi kemudian ada beberapa yang belum sempat saya balas, belum sempat saya tanggapi karena kesehatan saya. Begitupun kenapa selama ini saya juga sedikit vakum dalam membuat video-video baru, karena memang kondisi kesehatan saya yang tidak memungkinkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai seperti biasa, apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan pernah ragu untuk kemudian mengklik tanda subscribe, membunyikan lonceng, like, dan share video ini kepada teman-teman kita yang membutuhkan solusi ketika mereka terlilit hutang di pinjaman online. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya melihat ternyata makin kemari, makin kesini, ternyata makin banyak orang yang kemudian terlilit dan terjerat pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Mereka kemudian banyak juga yang akhirnya kemudian berusaha mencari solusi dan kemudian bertanya kepada saya. Setidaknya, saran dari saya mencakup 5 poin yang harus dihindari dan 5 poin yang harus dilakukan dan diniatkan ketika kita gagal bayar di sebuah pinjaman online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang 5 poin yang harus dihindari ketika kita gagal bayar di pinjaman online. Baik, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah, ketika Anda gagal bayar di pinjaman online, jangan gali lubang dan tutup lubang. Kenapa? Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, jangan pernah gali lubang dan tutup lubang. Ketika Anda gagal bayar, maka desk kolektor yang me-WA Anda, mengirimkan pesan Anda, menghubungi Anda, baik melalui telepon dan melalui cara-cara yang lain, mereka akan mengirimkan pesan atau menyuruh teman-teman sekalian yang gagal bayar agar kemudian mencari kemudian pinjaman di tempat lain. Kuncinya sebenarnya apa? Sebenarnya gini, intinya mereka ingin agar teman-teman bisa menutupi pinjaman teman-teman di perusahaan mereka, sementara teman-teman membuat pinjaman baru di tempat yang lain. Ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah. Mengapa? Karena ketika teman-teman meminjam di tempat yang lain untuk menutup hutang yang ini, maka teman-teman akan memiliki hutang yang lebih besar. Teman-teman akan memiliki hutang yang lebih besar, terkena beban bunga yang juga yang lebih besar. Sehingga kemudian permasalahan teman-teman bukannya selesai, tapi menjadi menambah permasalahan baru. Sehingga kemudian hindarilah gali lubang dan tutup lubang. Cukup. Katakan cukup, mulai dari sekarang, hentikan gali lubang dan tutup lubang. Yang kedua adalah, jangan pernah membayar biaya perpanjangan. Mengapa saya katakan jangan pernah membayar biaya perpanjangan? Karena ketika teman-teman membayar biaya perpanjangan, secara tidak langsung teman-teman juga sudah membayar dendanya, membayar bunganya, tapi pokoknya tidak pernah berkurang. Sementara di kemudian hari, teman-teman tetap masih harus membayar bunga dan pokoknya. Sehingga teman-teman ruginya 2 kali. 1, teman-teman tetap kemudian harus membayar pinjaman beserta bunganya. Di sisi yang lain, teman-teman juga harus membayar biaya perpanjangan. Sehingga teman-teman 2 kali lipat membayar biaya bunga, pinjaman, dan biaya perpanjangan. Malah, kalau kita melihat beberapa pengalaman saudara-saudara kita yang terjerat di dalam pinjaman online yang ilegal, yang kemudian tenornya hanya 7 hari, ketika mereka membayar biaya perpanjangannya itu setengah dari pokoknya. Misal contoh, pokok yang kemudian ditransferkan kepada teman-teman 700.000, sementara teman-teman harus membayar kurang lebih sebesar 1.200.000 dalam kurun waktu 7 hari. Teman-teman tidak punya uang, yang akhirnya kemudian mereka mengarahkan agar teman-teman bayar biaya perpanjangan. Dibayarlah biaya perpanjangan oleh teman-teman. Biasanya itu setengah dari pokok. Ketika saya berbicara pokok berarti adalah uang yang ditransferkan ke rekening teman-teman. Uang yang transferkannya 700.000, teman-teman harus bayar 1.200.000, biaya perpanjangannya 350.000. Teman-teman bayar 350.000. 7 hari kemudian jatuh tempo lagi, teman-teman tidak punya uang, bayar lagi 350.000. Kalau teman-teman sudah hitung, maka pokoknya sudah lunas. Makanya hentikan, jangan pernah bayar biaya perpanjangan, karena itu akan merugikan buat diri teman-teman semua. Yang ketiga adalah, jangan pernah panik kalut terhadap ancaman dan tekanan desk kolektor. Baik itu melalui WA maupun telepon, dan juga melalui pesan-pesan yang lain. Kenapa? Karena itu adalah tugas mereka. Tugas mereka adalah menekan psikologis teman-teman agar teman-teman membayar hutang teman-teman kepada perusahaan mereka. Dan mereka dituntut target.
Mereka dikejar target, mereka kemudian diberikan beban kerja. Kalau mereka kemudian tidak memenuhi target, maka mereka kemudian mendapatkan masalah. Sehingga kemudian mereka dengan sedemikian cara, mereka akhirnya menekan teman-teman agar bagaimana caranya teman-teman akan membayar atau ingin membayar. Setidaknya teman-teman mencari hutang di tempat lain. Bahasanya mereka kan adalah bagaimana caranya mencari dana talangan terlebih dahulu. Kemudian diambil dana talangannya, dibayarkan kepada mereka. Nanti katanya akan cair lagi katanya. Nah, itu tidak akan selesai permasalahan hutang teman-teman sekalian. Makanya kemudian bagaimana caranya agar selesai? Yang pertama sebenarnya harusnya ini taruh yang pertama adalah jangan panik dan jangan kalut. Tenangkan hati teman-teman, perkuat kemudian mental teman-teman, jangan pernah panik, jangan pernah kalut ketika teman-teman mendapatkan SMS dan WA, Bang, apakah harus saya tanggapi atau tidak? Kalau teman-teman kuat, tanggapi silahkan. Kalau tidak, ya jangan ditanggapi juga tidak jadi masalah. Dan itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Kenapa? Karena handphone teman-teman adalah milik teman-teman semua. Itu privasi teman-teman. Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang memiliki hak terhadap handphone Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian akan merespon ataukah tidak merespon setiap pesan yang masuk. Itu adalah hak privasi Bapak Ibu sekalian. Jadi, jangan khawatir. Mau ditanggapi silahkan, tidak ditanggapi juga tidak jadi. Yang keempat adalah jangan pernah percaya terhadap layanan hapus data pinjaman online. Jadi ketika teman-teman gagal bayar pinjaman online, teman-teman berusaha mencari segala cara bagaimana agar permasalahan teman-teman selesai. Maka di sana masuklah kemudian orang-orang yang berusaha menipu dan memanfaatkan situasi teman-teman yang sedang dalam kondisi terpuruk. Maka kemudian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ketika ditawari data penghapus pinjaman online atau data pinjaman online, maka kemudian tertarik. Apalagi kemudian dibalut dengan kemasan yang begitu menarik. Saya pernah bahas dalam video yang lalu, dalam video-video sebelumnya, bagaimana kemudian ada yang katanya ahli IT menunjukkan kemudian bahasa pemrograman, ini loh saya sudah hapus data pinjaman online-nya. Tapi ketika saya lihat, kebetulan saya juga sedikit mengerti terkait dengan data pemrograman atau bahasa pemrograman, ketika saya lihat ternyata itu semua adalah tipu-tipu belaka. Dan parahnya lagi, ternyata sudah banyak korban yang terjadi. Nah, ini yang harus dihindari oleh teman-teman. Tidak ada satupun orang yang bisa menghapus data teman-teman di server pinjaman online. Kecuali orang dalam. Itu pun dengan cara seperti apa? Kemudian teman-teman masuk ke dalam jaringan pinjaman online-nya secara internal, kemudian masukkan virusnya atau bakar kemudian servernya atau CPU-nya yang kemudian memuat data pinjaman online teman-teman. Jadi jangan pernah percaya dengan jasa penghapusan data pinjaman online. Yang terakhir atau yang kelima, yang teman-teman harus hindari adalah jangan menimbulkan masalah baru. Apa yang dimaksud dengan menimbulkan masalah baru? Teman-teman misalnya ketika ada yang menawarkan misalnya, oke, saya jokikan atau saya jokiin deh untuk tembus ke ilegal atau tembus ke legal. Boleh nggak Bang? Ya, kalau bagi saya pribadi, saya tidak setuju dengan cara seperti itu karena akan menimbulkan masalah baru. Tetapi bagi teman-teman yang kemudian ingin menutup dengan cara jalan seperti itu, silahkan lakukan seperti itu. Wah, tapi kemudian harus kemudian selektif juga dalam memilah mana joki yang bisa dipercaya, mana joki yang tidak bisa dipercaya. Karena banyak juga ternyata orang-orang yang tertipu juga. Ketika mereka datang katanya jokinya amanah, mereka sudah bayar uangnya, ternyata jokinya kabur. Nah, itu menimbulkan masalah baru. Yang lebih mengerikan lagi, ketika kemudian dijokikan, ternyata data teman-teman bukannya dipakai untuk meminjam online, atau kemudian diamankan terlebih dahulu, malah digunakan oleh si jokinya untuk kemudian meminjam di pinjaman online yang lain. Dan kemudian data teman-teman juga diacak-acak. Nah, ini yang berbahaya. Nah, makanya kemudian berhati-hatilah ketika kemudian kita gagal bayar. Tetap berpikir rasional, tetap berpikir sehat. Sekali lagi, kuatkan mental kita. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini banyak teman-teman yang gagal bayar akhirnya bisa menentukan sikap apa yang harus teman-teman hindari ketika teman-teman gagal bayar. Kembali lagi saya ingatkan, ingin lepas dari pinjaman online, kuncinya cuma satu, jangan gali lubang tutup lubang. 2, restrukturisasi keuangan kita. 3, bayar hutang kita satu persatu. Dan itu harus diniatkan benar, agar kemudian teman-teman juga memiliki semangat. 4, prioritaskan apa yang lebih penting dalam kehidupan teman-teman. Misal, bagi yang sudah berkeluarga, prioritaskan dulu kehidupan keluarganya. Ketika kemudian ada uang lebih, maka kemudian gunakan itu untuk mencicil pinjaman teman-teman. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.